Pengelola Gelora Bung Karno percaya diri bisa menyiapkan SUGBK sebaik mungkin. Venue berkapasitas 75.000 penonton itu disiapkan buat Indonesia versus Australia. Timnas Indonesia akan menjamu Australia pada pertandingan kedua ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga itu akan dilaksanakan pada tanggal 10 September tahun 2024. Yang menjadi soal adalah dibongkarnya lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, sejak akhir Juni. Sebab permukaan lapangan memang rusak karena kegiatan non-olahraga. Banyak yang meragukan pengelola yakni PPKGBK bisa menyiapkan venue tepat waktu. Menjawab hal itu, PPKGBK via Humas menyatakan percaya diri bisa mengemban tugas itu dengan baik. Memang benar bahwa rumput di GBK masih dalam tahap pematangan setelah pemasangan. Sebagai pengelola GBK, kami telah melakukan upaya maksimal untuk memastikan rumput tumbuh kuat dan dalam kondisi terbaik, kata Kadif Humas PPK GBK Asep Triyadi dalam pernyataannya yang dibagikan di forum wartawan. Kami memberikan asupan terbaik bagi rumput melalui pemupukan intensif, teknik rolling yang optimal, dan perawatan teknis lainnya setiap hari. Melakukan yang terbaik agar rumput siap digunakan dalam waktu secepat mungkin, ujarnya menambahkan. SUGBK dipilih PSSI setelah sempat mewacanakan memainkan laga Indonesia kontra Australia di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Namun SUGBK akhirnya tetap dipilih karena kapasitasnya yang besar. PSSI diketahui sudah melakukan inspeksi secara langsung ke SUGBK untuk melihat kesiapan venue. Secara berkala PPKGBK terus berkoordinasi dengan federasi soal perkembangan perbaikan lapangan. Selain itu, kami akan secara rutin memberikan laporan resmi terkait perkembangan kondisi rumput kepada PSSI dan Kemenpora, serta ke Kemensetnek setiap minggu. Kami sangat percaya diri bahwa dengan perawatan intensif ini, rumput agar lebih siap digunakan sesuai dengan standar internasional, ujar Asep. Pada akhirnya, keputusan final terkait kelayakan rumput akan ditentukan oleh FIFA melalui final checking. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah kembali dari Korea Selatan. Arsitek berusia 53 tahun itu tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024, malam. Shin Tae-yong bersama para asistennya yang berasal dari Korea Selatan dijemput oleh penerjemahnya, Jong Seok-seo. Dia juga membawa tangan kanan baru, adalah Yong Ki-hun, yang bergabung dalam tim kepelatihan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Sebelumnya, ia adalah nahoda dari klub Korea Selatan, Suwon Blue Wings. Selamat datang kembali Shin Tae-yong dan semua pelatih, untuk kembali berjuang demi suatu kebanggaan, ujar asisten Shin Tae-yong lainnya, Nova Arianto. Shin Tae-yong sebenarnya sempat datang ke Indonesia pada akhir Juli tahun 2024 untuk mendapatkan Golden Visa dari Presiden RI, Jokowi, namun memilih untuk pulang lagi ke Korea Selatan. Selama di Korea Selatan, Shin Tae-yong juga menjalani operasi radang selaput dada atau pleuritis untuk menyedot 4 liter cairan. Kondisi ini membuat berat badannya turun hingga 5 kg. Nova memastikan bahwa keadaan Shin Tae-yong sudah baik-baik saja dan fit untuk memimpin lagi Timnas Indonesia. Kondisi Coach Shin Tae-yong baik sekali, jelasnya. Nova juga mengabarkan bahwa Timnas Indonesia bakal memulai persiapan pada tanggal 29 Agustus tahun 2024 untuk 2 pertandingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September tahun 2024. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong pernah menggelar tes kecerdasan intelektual kepada para pemainnya. Nova buka-bukaan mengenai tes IQ di Timnas Indonesia itu kepada anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, dalam channel YouTube-nya. Soal kecerdasan ini, hal yang selalu Coach Shin Tae-yong sampaikan. Sepak bola sekarang, kita membutuhkan orang-orang yang cerdas, ujar Nova. Sebab,
Analisis Coach Shin Tae-yong saat melatih dan di luar lapangan, pemain ini sepertinya IQ-nya kurang tinggi, jelas Nova. Menurut Coach Shin Tae-yong, pemain harus mempunyai IQ yang tinggi. Agar, saat ia menerima masukan atau arahan dari pelatih, dia bisa paham, ucap Nova. Nova menceritakan bahwa ia pernah menemukan beberapa pemain timnas Indonesia dengan IQ di bawah standar. Sementara, berdasarkan kata data yang merujuk International IQ Test, IQ rata-rata orang Indonesia skornya adalah 92,64 atau menempati peringkat ke-95. Korea Selatan menjadi yang tertinggi dengan skor 107,54. Ada beberapa pemain yang tidak bisa disebut. Ada si A coach, coba cek nih IQ-nya berapa. Kebetulan kami memiliki staf yang pernah melakukan tes IQ kepada pemain-pemain tersebut, ungkap Nova. Akhirnya setelah dilihat, tuh kan benar coach, segini. Dia masuknya di bawah. Akhirnya memang diambil keputusan, imbuh Nova. Nova menjelaskan bahwa pemain timnas Indonesia dengan IQ kurang itu tidak bisa mencerna banyak arahan dari Shin Tae-yong, melainkan hanya instruksi yang sederhana-sederhana saja. Kejadian yang lucu, pemain itu tidak bisa diberikan arahan yang sangat banyak. Jadi yang simpel-simpel saja, ungkap Nova. Jadi pernah saat bermain, pemain itu dimarahi ngeblank dan panik karena dia tidak bisa berpikir mau bagaimana lagi. Akhirnya Coach Shin Tae-yong sampaikan, saat kami mau bicara, sudah jangan banyak bicara, biarkan dia bermain saja. Kalau kita banyak bicara, nanti dia tidak bisa berpikir. Ada di timnas Indonesia, terangnya.